ibadah anak kelas kecil tanggal 6 September 2020. Memiliki hati yang takut akan Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Kabar kakak dan Kak Joni luar biasa. Senang sekali saat ini kakak bisa melayani adik-adik. Nah adik-adik, minggu ini adalah minggu pertama di bulan September. Tema kita adalah memiliki hati yang takut akan Tuhan. Password kita, takut akan Tuhan yuk, dan jauhi segala kejahatan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Jika sebentar kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita siap yuk, kita memuji Tuhan. Bohong itu dosa, bohong
Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Vice. Shalom adik-adik. Halo, apa kabar kalian di rumah? Kakak percaya luar biasa ya. Bagaimana dengan di sekolah? Apakah kalian ada yang sudah bertemu dengan teman-teman secara langsung di sekolah? Atau masih sekolah di rumah atau online? Kakak tahu pasti masih banyak yang online di rumah ya. Nah, tentunya adik-adik juga akan mengerjakan tugas sekolah lebih banyak di rumah. Apakah adik-adik sudah melakukannya dengan baik? Atau ada yang malas mengerjakannya? Jangan ya adik-adik, adik-adik harus rajin mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, bukan hanya dengan tugas-tugas sekolah saja dan tidak diawasi oleh guru ataupun orang tua, bagaimana dengan renungan adik-adik? Adik-adik masih mengerjakannya sekalipun tidak diperiksa oleh kakak pembina. Bukan hanya mengerjakan renungan adik-adik, bagaimana dengan perintah Tuhan yang lain? Apakah adik-adik masih melakukannya? Apakah adik-adik masih sering bohong? Adik-adik sering marah-marah yang gak jelas? Suka ngambek? Nah, dosa-dosa seperti itu masih sering dilakukankah? Adik-adik, kalau kita melakukan dosa, hati Tuhan sedih loh. Mungkin papa dan mama tidak melihat, orang tuamu tidak melihat, kakak pembina tidak melihat kalau kamu berbuat dosa. Tapi ingatlah bahwa Tuhan melihat perbuatanmu. Baik engkau melakukan perbuatan baik ataupun engkau melakukan perbuatan yang jahat. Karena itu, adik-adik harus memiliki dan perlu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Apakah Tuhan itu mengerikan atau menyeramkan sehingga adik-adik takut untuk berdoa? Apakah menurut adik-adik Tuhan itu suka marah-marah dan suka menghukum? Apakah Tuhan perlu ditakuti seperti itu adik-adik? Tentu tidak. Tuhan itu penuh kasih. Dia mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi bukan berarti karena Tuhan penuh kasih terus kita bebas melakukan dosa. Itu tidak benar adik-adik. Nah, coba adik-adik bayangkan bahwa Tuhan mengasihi adik-adik. Tuhan perhatian dengan adik-adik. Bahkan Tuhan memberikan kasih-Nya tanpa syarat ketika kita masih berdosa. Nah, apakah kita mau membuat hati Tuhan sedih dengan melakukan dosa? Tentu tidak adik-adik. Kamu harus mengasihi dan menghormati Tuhan dengan menunjukkan sikapmu dan perbuatanmu. Oke adik-adik? Nah, coba adik-adik renungkan, apakah adik-adik sudah memiliki hati yang takut akan Tuhan? Hari ini kita akan melihat, adik-adik mendengar satu orang di dalam Alkitab yang bernama Ayub. Apakah ada di antara kalian yang bernama Ayub? Apakah adik-adik sudah pernah mendengar tentang Ayub? Nah, hari ini kakak akan menceritakan tentang hidup benar seorang yang bernama Ayub. Bapak Ayub adalah orang yang tinggal di tanah Uz. Dan firman Tuhan mencatat adik-adik, Bapak Ayub adalah orang yang dibanggakan oleh Tuhan. Ayub hidup, pertama dia hidup saleh. Apa itu saleh? Saleh itu taat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Wow, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan itu perfect deh.
Ayub itu dikatakan sempurna. Luar biasa Ayub ya adik-adik. Apakah adik-adik mau seperti Ayub? Kakak percaya pasti mau. Yang kedua, bukan hanya dia saleh, Ayub juga jujur adik-adik. Perkataannya benar. Dia tidak suka berbohong. Nah, kita juga belajar ya adik-adik untuk hidup jujur. Bukan hanya itu aja, Ayub juga takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Siapa yang mau seperti Ayub adik-adik? Dia hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi semua kejahatan. Seperti kakak bilang tadi, Tuhan sendiri bangga kepada Ayub. Bahkan Tuhan berkata, tidak ada di bumi ini orang yang seperti Ayub, yang hidupnya saleh dan jujur, takut akan Tuhan, dan tidak melakukan kejahatan. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Adik-adik mau? Pasti mau. Nah, kakak mau kasih ingat lagi, apa yang menjadi sifat dari Ayub yang membuat dia menjadi kebanggaan Tuhan loh adik-adik. Yang pertama apa, ayo? Ya, yang pertama Ayub saleh. Yang kedua, ya, Ayub jujur. Yang ketiga, Ayub takut akan Tuhan. Dan yang keempat, dia menjauhkan dari segala kejahatan. Wah, apa yang saat ini mungkin masih ada dosa-dosa yang adik-adik hidup di dalamnya. Minta ampun ya sama Tuhan. Kita harus punya hati takut akan Tuhan, yaitu mengasihi dan menghormati Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita. Oke adik-adik, kakak percaya firman Tuhan hari ini boleh kembali mengingatkan kita dan kita boleh belajar sama-sama untuk hidup takut akan Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar Tuhan seperti Ayub. Ayub yang Engkau banggakan. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang seperti dia. Ayub boleh hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Ayat hafalan kita minggu ini Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Semua orang yang melakukannya adalah berakal budi yang baik. Oke adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Mari engkau angkat tanganmu, terimalah berkat. Terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.